Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet, saat ini kami sengaja mengundang seorang tokoh di kalangan polisi Satpol PP. Namanya Ahmad Yalis. Kalau di media sosial dia dikenal dengan Yalis Satpol PP. Kenapa Tutur Podcast tertarik mengundang Yalis Satpol PP? Karena dia agak berbeda dibanding Satpol PP yang lainnya. Apa yang berbeda? Ada hal yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh yang lain. Kalau selama ini Satpol PP mengamankan peraturan daerah di daerahnya, maka Yalis Satpol PP ini tidak hanya itu, dia juga merangkap sebagai YouTuber Indonesia. Sebagai YouTuber, Yalis Satpol PP ini punya sisi human interest yang tidak dipunya oleh yang lain. Ada nilai-nilai sosialnya yang dilakukan. Sembari menjalankan tugas di tengah lapangan, dia selalu mengupload, memposting dan mempublikasikan hal-hal yang aneh yang ditemukannya di lapangan, diangkat menjadi sesuatu dan itu berguna. Contohnya, ada misalnya seorang bapak-bapak yang terlantar selama ini mengemis di sebuah tempat. Kemudian Yalis Satpol PP ini mengangkat masalah itu ke permukaan. Akhirnya sang bapak bertemu dengan anak karena selama ini tidak pernah bertemu. Ada lagi hal-hal misalnya ada nenek-nenek, orang tua yang tinggal di sebuah rumah tidak punya teman, dengan rumah yang tidak layak, diangkat oleh Yalis Satpol PP ini. Akhirnya banyak orang yang tertarik untuk membantu, mengantarkan sembako, merehab rumahnya dan sebagainya. Nah, sekarang itu yang membuat Tutur Podcast tertarik mengundang Yalis Satpol PP ini ke sini. Secara eksklusif ini. Ini memang perbincangan yang eksklusif yang kita lakukan 15 menit ke depan. Siap. Selamat datang di Tutur Podcast untuk kedua kalinya, Yalis Satpol PP. Siap. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Di media sosial Anda juga dikenal sebagai seorang YouTuber. Siap. Apa yang memotivasi Anda untuk mau berkecimpung di dunia YouTuber? Yang itu pun pergerakannya sosial eksperimen. Apa yang membuat itu? Karena memang panggilan jiwa atau memang sudah jenuh melihat masalah-masalah di masyarakat sehingga perlu mengangkat masalah-masalah ini? Apa yang membuat itu? Motivasi apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tutur Podcast Bapak Saprizal Rahim telah mengundang saya secara eksklusif di tengah kesibukan saya. Pakai seragam lagi? Iya, pulang dari kantor di tengah kesibukan saya hari ini, mulai tadi dari pagi apel gabungan. Ya. Siap tuh mengamankan demo yang luar biasa ada tadi. Demo tadi ya. Siap tuh bekerja sebagai asisten Bapak Hamil, Wakil Ketua DPRD. Habis itu ditelepon tadi sama Bapak, terima kasih. Ya. Sepulang dari kantor kami langsung hadir ke sini untuk podcast yang sangat luar biasa, dan juga selamat atas 1000 subscriber. Terima kasih. Dari Tutur Podcast. Itu perjuangan 1000 podcast itu adalah perjuangan yang luar biasa. Belum sampai sebulan sudah 1000 subscriber. Yalis Satpol PP, apresiasi luar biasa, sukses selalu untuk Tutur Podcast. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di subscribe Tutur Podcast, luar biasa pemirsa. Apa yang menjadikan saya termotivasi untuk menjadi YouTuber gitu? YouTuber ini sebenarnya seperti pembicaraan kita di segmen pertama dulu, berkolaborasi dengan Seso TV. Itu adalah panggilan hati karena berkreasi seperti kawan-kawan yang lainnya. Panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa ini sebenarnya sudah lama, Pak. Sudah lama menjadi YouTuber. Mungkin ada akun-akun yang lain seperti yang saya bilang dulu, ada Ahmad Yalis, ada Yalis Ocu gitu. Jadi akun itu sudah lupa emailnya, Pak. Masih ada. Kita fokus kepada lagu-lagu gitu. Setelah saya coba sekitaran akhir 2019, kita ingin mencoba mengangkat cover-cover lagu, Pak. Cover-cover lagu ini rupanya karena suara yang kurang bagus gitu kan. Sehingga cover-cover lagu ini saya hentikan. Saya kemudian mencoba beralih untuk terinspirasi kepada Dayu Koto untuk wawancara gitu bersama tokoh-tokoh, bersama orang-orang public figure gitu kan. Kebetulan saya mewawancarai salah seorang bapak tua penjual sapu, Dato Amin, ketika saya mau pergi ke kantor. Dato Amin itu menunggu orang berjualan sapu.
Setelah saya posting, Pak, alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari para netizen. Ketika saya upload di FB, orang tahu membuka YouTube saya gitu. Waktu itu hampir saat ini ditonton oleh ribuan orang, mungkin di bawah 5.000 lah. Ya, bagi saya konten cover lagu ini bukan hoki saya ber-YouTube gitu. Makanya saya alihkan ke sosial eksperimen karena panggilan jiwa yang Bapak maksud tadi. Setelah itu ada kepuasan batin enggak? Ada kepuasan batin tersendiri. Iya. Kepuasan batin sendiri sampai saat ini alhamdulillah Bapak itu sudah banyak orang tahu akan Bapak yang ada di pinggir jalan yang berjualan sapu itu, Pak. Banyak orang yang membantu gitu. Itu awalnya itu ya? Itu awalnya. Yang pertama kita upload fotonya dulu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan setelah akhir 2019 kita coba videokan gitu. Luar biasa apresiasi. Berarti hokinya di sini dan kepanggilan hatinya di sini dan kepuasan tersendirinya di sini dan masyarakat maunya konten saya yang seperti ini. Belajar juga seperti Baim Wong, belajar juga di Cak Budi Official yang mungkin postur wajah dan apanya mirip juga seperti saya ya, Cak Budi Official. Terinspirasi dari mereka, Pak. Tetapi Yalis Sapol PP bedanya dengan mereka, Baim Wong itu, Pak, memberikan bantuan dengan uang pribadi. Cak Budi Official memberikan bantuan dengan uang pribadi. Tetapi beda Yalis Sapol PP dengan mereka. Yalis Sapol PP menggerakkan hati netizen, menggerakkan hati subscriber, menggerakkan hati warganet di Facebook Ahmad Yalis untuk membantu. Banyak yang apa itu? Subscriber itu banyak yang memberi bantuan. Memberi bantuan, Pak. Sampai hari ini, Pak, setelah podcast ini alhamdulillah Nenek Bonio. Nah, tunggu dulu. Setelah Bapak tukang sapu tadi, apa lagi yang pernah Anda angkat? Itu ke atas ya mengangkat seperti ada Datuk Malik yang ada di Kecamatan Guo. Datuk Malik ini tinggal seorang diri dari dahulu kala, sudah hampir 20 tahun tinggal di dalam hutan dengan kondisi rumah yang sangat memprihatinkan, Pak. Yang sangat memprihatinkan. Sehingga salah seorang anggota DPRD dari Kabupaten Kampar membuatkan beliau rumah. Ketika postingan ini sudah beredar, buatkan rumah, langsung dibuatkan rumah, Pak. Luar biasa. Nah, itu termotivasi. Pakai uang pribadi. Boleh kita sebutkan namanya, Bapak Haji Kasrusam, Pak, dari Partai Nasdem, anggota DPR Kabupaten Kampar. Setelah itu, Pak, sosial eksperimen yang kami lakukan, ada seorang bapak masih di Kuo, Bapak Tolib kalau tidak salah. Alhamdulillah Basnas Kabupaten Kampar merealisasikan kepada datuk tersebut sampai akhir hayat beliau 300.000 per bulan, Pak. Setelah video kita ini muncul juga. Dan juga kalau nggak salah kami yang paling viral, hampir ditonton 1 juta viewer di akun Tawa Lucu. Masya Allah. Hampir 1 juta. Apa, Pak? Itu? Seorang Datuk Nasir yang mengemis di SPBU Air Tiris, yang menangis di video kita itu, Pak, ingin berjumpa dengan anaknya. Alhamdulillah 2 hari. Berarti sudah lama terpisah dengan Sudah lama, hampir setahun terpisah dengan anaknya. Alhamdulillah sudah jumpa beliau, Pak. Alhamdulillah. Setelah itu terakhir ada Nenek Side yang di Desa Pulau Jambu. Alhamdulillah telah direalisasikan juga untuk tahun ini rumah rehab untuk Nenek Side ini. Dan juga terakhir kemarin hari Sabtu Ibu Kapolsek Air Tiris datang hadir langsung menyantuni beliau, Pak. Juga menyerahkan bantuan. Dan juga dari warga saya di bulan Ramadan kemarin, Pak, salah seorang subscriber kita juga menyisihkan uangnya sebanyak 2 juta rupiah untuk memberikan sembako kepada warga Desa Ranah sekitar kalau tidak salah hampir 20 orang, Pak. Luar biasa. Dan masyarakat banyaklah yang tertarik. Dan yang terbaru yang akan kami antar sore ini dari PTHK, Pak. Dari PTHK mengirimkan. Ada juga perusahaan ya? Perusahaan tol yang memegang tol di Kabupaten Kampar ini. Belikanlah uang yang kami berikan semua ini, tidak bisa kita sebutkan, Pak ya. Tapi kalau di YouTube saya akan saya transparansikan, Pak, untuk sembako. Stok nenek ini untuk makan. Ini memang mereka menghubungi Yalis atau
Anda yang menelpon minta bantuan? Tidak Pak, mereka sudah menjadi subscriber kita, Ya. sudah menjadi teman Facebook kita. Ini panggilan hati mereka karena penderitaan dari nenek kita ini Pak. Luar biasa. Kita tidak ada untuk si anu itu berapa, untuk si anu itu tidak ada Pak. Kita menggerakkan hati dan jiwa mereka Pak untuk memberikan itu. Ada juga subscriber kita dari Kota Pekanbaru Pak. Rencana beliau tiap bulannya akan mengirimkan juga uang untuk yang ada di konten kita. Dari anggota DPRD. Nah, dari mana saudara mengetahui ini sini ada orang susah, ini ada miskin? Itu dapat informasi dari masyarakat atau memang kita yang mencarinya? Kita tidak mencari Pak. Ya. Yang dari awalnya tadi Datuk Amin dan juga ada Marwan Pak yang selama ini belum direnovasi, penderita tumor ganas di kaki kanan Pak. Setelah Datuk Amin kita lupa Pak ya. Ada Marwan Pak yang saat ini masih dirawat pasca pemulihan operasi kaki kanannya yang terkena tumor ganas Pak. Sudah dioperasi tapi masih dalam tahap recovery ya. Iya. Jadi banyak inbox melalui Facebook yang masuk dan WA melalui subscriber kita yang masuk. Ya. Dari contoh-contoh itu Pak, mereka menghubungi kita. Itu yang Datuk Amin itu Pak, memang inisiatif pribadi saya. Tetapi setelah terrealisasi Datuk Amin ini, setelah videonya viral, orang menghubungi kita. Oh di sana ada Nenek Bonio, di sana ada Nenek Side, di sana ada Marwan, di sana ada. Kalau Datuk Nasir memang inisiatif pribadi karena kita lewat terus di SPBU itu Pak ya. Nah, seperti itu Pak. Yalis Satpol PP. Sebenarnya apa yang saudara lakukan itu perlu ilmu. Misalnya kalau dalam dunia jurnalistik itu investigasi namanya. Investigasi. Di dalam melakukan investigasi ada ilmu yang harus Anda miliki. Misalnya paling tidak ilmu dasarnya mengembangkan 5W1H. Itu adalah ilmu jurnalistik. What, where, who, when, how. 5W1H. Itu adalah ilmu yang dikembangkan oleh semua jurnalis. Nah, Anda pernah tidak belajar itu sehingga Anda turun melakukan investigasi sehingga menulisnya dalam bentuk feature, artinya memposting itu dalam bentuk feature. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mengupload video, mempublish video itu juga perlu ilmu, perlu mengedit video yang didapat, kemudian narasinya. Pertanyaan saya juga yang menarik, pernah tidak belajar itu? Pernah tidak belajar soal mengedit video? Pernah tidak belajar tentang membuat narasi-narasi? Nah, dari mana dapat itu? Karena kan bagaimanapun walaupun pakai handphone kan perlu ilmu juga nih. Nah, di mana dapat itu? Yang dua tadi. Pertama ilmu jurnalistik, yang kedua soal editing, teknik mengedit narasinya gitu narasi, Pak ya. Dan narasinya. Iya. Nah, bagaimana caranya? Secara formal saya tidak ada dari bangku pendidikan dan tidak ada secara formal Pak. Tamat kuliah atau? Saya cuma tamat SMA Tamat Pak. SMA, luar biasa. Tetapi itu adalah berkat kemauan kita Pak. Kemauan ya. Selagi kita mau belajar, orang tidak sekolah saja Pak, pasti bisa. Dan itu ketika kemauan kita ada untuk seperti itu dan kita melihat video yang telah sudah belajar secara tidak formal, belajar secara otodidak, belajar secara alami, tetapi kuncinya kemauan untuk itu gitu. Luar biasa. Berarti ini ilmu ini otodidak ini ya. Otodidak saja Pak. Wah, luar biasa. Makanya agak berbeda. Sengaja kita undang ke sini karena mau agak berbeda dari yang lain. Ya, artinya itu. Di luar pekerjaan sebagai Satpol PP. Nah, persoalan Yalis Satpol PP. Institusi Anda melarang enggak pakai Satpol PP? Sampai saat ini tidak ada larangan Pak. Justru ini terbantu adalah membanggakan kesatuan saya Satpol PP Pak. Bahwa Satpol PP itu bukan tukang bongkar pasar. Satpol PP itu bukan orang yang ganas. Tetapi Satpol PP itu adalah orang yang punya humanis yang tinggi. Masih banyak lain seperti Yalis Satpol PP yang lain ini Pak, tetapi belum terpublikasi. Nah, di situ dia kontradiktifnya. Biasanya Satpol PP itu kan terutama bagi pedagang itu menakutkan. Ya, itu tugas Satpol PP kan salah satu mengamankan perda. Maka ya namanya pengamanan itu harus keras. Tapi Yalis Satpol PP itu punya jiwa human interest. Sense of belongingnya itu ada.
rasa memiliki sosialnya, makanya kita undang ke sini. Itu yang membuat kita tertarik, dan sudah banyak sepertinya dalam catatan kami video-video Yalis Satpol PP ini yang naik ke permukaan. Oh, mantau juga Pak ya? Pantau. Yang naik ke permukaan dan jadi viral ya. Mungkin sekarang sudah subscribernya udah 2000 lebih ya? 2335. Luar biasa. Mudah-mudahan terkejarlah besok sama Tutur Podcast ya. Amin. Kalau Tutur Podcast usianya belum sampai 1 bulan. Iya. Belum 1 bulan, tapi alhamdulillah karena antusias subscriber positif, dan sekarang kita sudah menerobos angka 1000, dan terima kasih. Dalam forum ini kami ucapkan kepada seluruh subscriber yang telah mensubscribe channel Safrizal Rahim dalam dialog-dialog ini maupun dalam Tutur Hidayah. Jadi tidak hanya Tutur Podcast tapi Tutur Hidayah. Apalagi kira-kira Ahmad Yalis yang mau disampaikan? Yang ingin saya sampaikan Pak, bahwa Satpol PP itu, kawan-kawan Satpol PP, mohon dukung dan support channel saya, karena channel kita ini akan membawa harum nama Satpol PP. Seluruh Satpol PP yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan seluruh Satpol PP yang ada di Indonesia, kita banyak. Buktikan bahwa kita Satpol PP melalui channel YouTube Satpol PP, kita harumkan nama. Banyak itu, kalau Indonesia banyak itu. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan yang lain mendengar Pak, semua. Mendengar. Ya, ini PP, kan YouTube ditonton dunia ini. Ditonton dunia. Nah, dengar nih seluruh rekan-rekan Satpol PP, ada sahabat Anda yang juga bekerja sebagai YouTuber yang memiliki sense of belonging. Ada human interest dalam jiwa dia. Mudah-mudahan yang lain juga ikut. Siap. Sehingga Satpol PP itu akrab dengan masyarakat. Mungkin sebelum kita akhiri, saya mau challenge. Wow. Yalis Satpol PP. Challenge apa itu Pak? Selain misalnya punya human interest, kemudian sebagai Satpol PP, saya mau kasih challenge. Boleh? Berani enggak nyanyi? Berani Pak, Wah, karena konten kita yang pertama nyanyi Pak. Baik, saudara, kita dengarkan suara emas Yalis Satpol PP. Mana tahu ternyata dia juga punya daya tarik dalam suara. Iya. Kita akan putar di part kedua. dalam Di part ini. konten dalam hafal yang sama, tapi terpisah dia. Terpisah ya Pak. Baik, terima kasih Yalis Satpol PP. Siap, sama-sama, Tadi Pak kena Safrizal. durasi kita 15 menit 15 tadi. menit, oke. Terima kasih atas kehadirannya di Tutur Podcast. Sama-sama. Teruslah berkreasi, Siap. teruslah berbuat kepada Siap. masyarakat. Mudah-mudahan orang akan lebih banyak terbantu Siap. dengan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Yalis PP. Dan lebih banyak ingin membantu. Banyak bantu. Silakan yang para subscriber Yalis Satpol PP yang ingin membantu mendonasi kegiatan beliau, hubungi saja boleh langsung. Siap. Langsung di inbox. Ya, transparansi yang penting. Nanti Kita videokan. pertanggungjawabannya akan disampaikan secara transparan ya. Ya, divideokan. Divideokan. Pemberiakannya. Luar biasa itu. Ini jembatan membantu mendonasikan rezeki saudara. Saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.